Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi, baca Selingkuh Yuk by Kalulatana bab 1, yaitu sahabat dan pacar. Langsung aja kita baca. Nara melihat pantulan diri pada cermin kecil di tangannya. Lingkaran hitam di bawah mata, tatapan lelah kurang tidur, serta ekspresi yang sama sekali tak menunjukkan gairah hidup. Padahal pagi ini matahari muncul dengan begitu cerahnya. Tak ada sedikit pun awan hitam yang menghalangi, atau lebih tepatnya mungkin semua awan mendung itu sedang kompak berkumpul di jiwa Nara yang malang. Suram banget sih nak. Nara menatap Kesha yang punya aura bagaikan langit dan bumi. Jika disandingkan dengan dirinya, Kesha adalah orang yang selalu ceria, punya sifat humble di atas rata-rata, hingga saja pergaulannya luas. Jangankan hanya beda kelas, dengan kakak kelas yang banyak disegani saja Kesha bisa akrab. Setiap mengingat itu, Nara selalu insecure sendiri. Pertemanannya kacau, hanya kenal dengan teman sekelas. Nara tak punya sel asik untuk menggait orang-orang baru. Andai saja dirinya punya sedikit saja kemampuan Kesha itu, Nara tak akan serakah dengan menggait banyak teman. Ia hanya akan menggunakannya pada Rika, membuat Rika nyaman pada dirinya. Nara sadar dirinya sekarang pasti sudah mulai membosankan, hingga semakin hari hubungannya dengan Rika semakin renggang saja. Gara-gara Rika lagi ya. Nara mengerucutkan bibirnya dan menatap sahabatnya itu penuh pengaduan. Meskipun mereka berseberangan soal pergaulan, mereka sudah berikrar sahabat sejati sejak TK. Nara selalu ada untuk Kesha dan Kesha yang selalu ada untuk Nara. Meskipun Kesha punya banyak teman di luar sana, Kesha tak pernah lupa akan dirinya. Anak itu ya, benar-benar, Kesha berdecak kesal. Tenang saja, nanti gue marahin ya. Nongol tuh anak. Kesha beranjak dari bangku menghampiri Rika yang baru saja di ambang itu. Kesha langsung mengait leher Rika membuat cowok tinggi itu membungkuk, sementara tangan lain Kesha sibuk memberi ulakan pada kepala cowok itu. Interaksi yang sangat-sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang Nara. Bisa-bisanya bikin Nara gue sedih, ungkap Kesha seraya terus memberi serangan. Ampun Ke. Rika terlihat mencoba menangkap tangan Kesha untuk menghentikan. Rasain, jahat banget. Dari dua orang itu mencoba mengisi ruangan kelas di pagi ini. Hal yang Nara kira akan menjadi sesi pelabrakan ternyata menjadi interaksi manis antara dua orang sangat akrab ini. Ini bukan pertama kalinya sih, tapi entah mengapa terkadang Nara tak menginginkan akhir yang seperti ini. Apa sih Nara, sahabat memang lumrah begitu kan? Dirinya dan Kesha juga sudah begitu, sering begitu. Wajar Kesha akrab dengan Rika. Mereka berteman, apalagi beberapa bulan lalu rumah Rika pindah ke tempat rumah Kesha. Dengan sifat seorang Kesha, keakraban mereka bukanlah hal yang mustahil, dan Nara ingin seperti itu. Tapi hingga sekarang Nara tak bisa mengimbangi Rika. Nara belum bisa menjadi pacar yang bisa Rika ajak untuk situasi apapun. Nara belum mampu membuat Rika senyaman ketika dia berinteraksi dengan Kesha. Nak, lo gak cemburu apa? Ucapan Cheryl mengembalikan kesadaran yang ternyata tak sengaja tercenung karena kejadian depannya itu. Cheryl melipatkan tangan di dada. Wajahnya terlihat muak ketika melihat Rika dan Kesha. Kesha sahabat gue dan sahabatan juga sama Rika. Wajar mereka dekat, apalagi juga tetanggaan. Gak ada yang perlu dicemburuin. Sebenarnya terkadang Nara juga merasa panas, namun ia segera menampik dan menyabarkan hatinya bahwa mereka bersahabat. Tak perlu memikirkan hal buruk. Cheryl memutar bola mata. Berhenti naif deh nak. Emang ada jaminan orang yang temenan sama lo dari TK gak bakal nusuk lo dari belakang, ucapnya. Gue tahu lo khawatir, tapi Cher, itu berlebihan deh. Kayaknya Kesha kan sikapnya emang gitu, dia emang humble sama orang. Iya humble, saling humble-nya sampai kayak lontai kemana-mana sama anak cowok mulu. Yuh. Nara hanya menghela nafas. Ini bukan pertama kalinya Cheryl berkata buruk soal Kesha. Selain dia pun anak cewek lainnya pun ada. Awalnya Nara marah, namun akhirnya dia hanya memaklumi. Mereka hanya tidak mengenal Kesha. Kesha itu anak yang suka kegiatan outdoor, mendaki gunung, touring, dan lain yang tentunya berbeda dengan hobi anak-anak cewek pada umumnya. Itu menjadi penyebab circle dia lebih didominasi anak cowok, dan pastinya akan membuat orang lain salah paham. Kesha gak seperti yang lo pikirin kok, Cer. Serah lo deh, cewek berambut gelombang itu pun melongo pergi. Mungkin kesal atau juga karena Kesha yang dibicarakan kini berjalan mendekat. Minta maaf sama Nara. Kesha yang masih memeteng leher Rika itu menekannya ke hadapan Nara. Minta maaf buat apa? Cowok itu menatap Kesha penuh tanya. Lo bikin Nara overthinking semalaman.
Jawab Kesha dengan nada setengah greget. Cowok itu menyeringit, kemudian menatap Nara sedetik, kemudian dia pun mendengus gara-gara ngebles chat. Ya ampun nak, gak seharusnya tiap waktu kita kontekan kan, ucapnya yang melenceng jauh dari apa yang Nara ingin dengar. Nara merama soknya. Nara tahu benar bahwa perkataan Rega benar, tapi ketika seorang pacar susah dihubungi, wajar kan kalau Nara sedikit mempermasalahkan. Tapi sebagai pacar lo jangan bikin Nara sedih dong. Kesha menarik lebih erat leher Rega, minta maaf ya bener. Ya maaf, mereka begitu mudah menurut meskipun adanya terdengar setengah hati. Tapi nak, kamu tahu aku kan suka main game. Kamu harusnya hafal kalau aku ngebales artinya lagi nanggung main. Tapi kamu kan bisa kabari dulu, bukan tiba-tiba ngilang. Nara hendak mengucapkan itu namun urung karena Kesha sudah lebih dulu berbicara. Oh iya, semalam lo kan kalah, lo udah janji lo buat traktir, ucap Kesha dengan benar antusias. Nggak, lo pasti salah inget, ucap Rega seraya terkakak, ekspresi yang sangat kontras saat menatap Nara beberapa saat lalu. Pura-pura lupa lo, Kesha menggeplak bahu Rega. Gak mau tahu, sekarang traktir gue bubur di kantin. Ya ampun. Kesha dan Rega pun pergi meninggalkan Nara yang dengan dengan tanpa sepatah kata apapun. Nara menghela nafas. Rega begitu mudah menuruti perkataan Kesha, dia lebih mudah tertawa jika bersama Kesha. Mungkin karena frekuensi mereka yang sama. Bener, gue harus lebih ngerti Rega lagi. Piku, ujar seorang yang suara baritonnya. Nara kontan menoleh ada Naras yang terlihat fokus membaca buku di tangannya. Kebetulan Nara memang berdiri tepat di samping bangku cowok itu. Cowok pintar, ganteng, dan kalem, tapi jangan tertipu dalam semua itu. Dia cowok yang menyebalkan. Nara yakin bahwa kata bego barusan adalah umpatan yang ditujukan untuk dirinya. Meski tak pernah berikrar secara resmi, tapi Nara tahu ada aura permusuhan yang Nara tunjukkan padanya. Kalau berani ngatain di depan wajahnya kali, kerutu Nara seraya berjalan menuju bangkunya. Hari-harinya benar hancur, sudah tentang Rega yang pastinya kesal padanya, ditambah si menyebalkan Naras. Nara ingin mengumpat. Panas. Carol berucap heboh seraya membawa mangkuk baksonya pada meja yang ditempati Nara. Cewek yang duduk sendiri di tengah kantin yang ramai itu sedikit terlihat menyedihkan. Matahari kayaknya lagi kangen berat ya sama bumi. Sekarang lagi menuju masa apelion. Masa matahari jauh dari bumi, udaranya harusnya terasa dingin. Balas Nara seraya memasukkan potongan sumai ke dalam mulutnya tanpa selera. Cheryl mengangkat bahunya kemudian berkedip 2 kali, menginfokan bahwa dirinya bahas tidak satu jurusan dengan pengetahuan alam yang Nara ketahui. Nara menghela kecil setelah mengerti hal yang dimaksud cewek itu. Gue nggak panas, gue nggak akan pernah cemburu sama sahabat sendiri, tegasnya untuk kesekian kalinya. Batu banget sih, Cheryl berceh. Semua orang yang menonton drama pacarku lebih dekat dengan sahabatku milik Nala itu pasti kemas bukan main. Semua sudah tahu kisah percintaan yang tidak sehat itu. Tapi entah mengapa Nara menjadi pemeran utama masih saja menutup mata dan telinga. Atau memang begitu konsepnya, tokoh utama ditakdirkan agak goblok agar para penontonnya diupuk-upuk dengan asal-asalnya. Sebagai sesama cewek, gue kasihin sama lo nak. Car, harus gue bilang berapa kali? Car meletakkan telunjuknya di depan bibir Nara. Nak, otak lo kan lebih encer daripada gue. Coba deh lo pakai juga buat hal ini. Lo pacarnya Rega, tapi lo malah makan sendiri sementara cowok lo malah makan sama pesti yang katanya dari TK itu. Cara memutar bola mata. Biar terus gue lihat lo yang cuma bisa nontonin mereka yang asik hai gitu. Cara mendelik ke arah meja pojok di mana ada Kesha, Rega, dan 3 anak cowok lainnya. Mereka tengah asik mengobrol, terlihat seru, bahkan Kesha tak segan menepuk lengan Rega saat tertawa. Iya, memang bohong jika Nara bilang iya baik-baik saja dengan itu. Menurut gue, mustahil lo gak cemburu, kecuali lo emang gak cinta sama Rega. Capek menelang. Atau obsesif gue emang bener, gue cinta sama Rega. He is my first love, tegas Nara. Ia tak sampai mengada-ngada soal perasaannya. Orang kayak gitu lo jadiin first love. Nara menghela nafas kesal juga terus meladeni Cheryl. Ya terus menurut lo yang pantas gue first love-in itu kayak gimana? Naras terus menengok cowok yang mau berdiri mengantri. Naras secara spontan mengangkat sisi kiri bibir atasnya, menjelaskan bahwa menurutnya apa yang Cheryl ucapkan adalah hal yang paling gak banget dalam hidup Nara. Udah deh nak, lo sama Naras aja gue restuin. Sembarangan, sergah Nara tak lupa menyambungnya dengan kata pahit dalam hati. Ya nak, kalau lo sama Naras lo gak perlu bingung mau ngadep gimana. Cukup bawa paket soal udah jadi. Lo kira bimbel? Kalian kan pintar sama-sama temen ya, seotak pakai soal-soal sulit. Udah kalian kok banget. Cer, lo mau gue mintain pak solo ya? Bel-belang berbunyi. Nara memasukkan alat tulisnya dengan tergesa. Ia bahkan tak menutup tasnya dengan benar karena kakinya harus ia pacu guna mengejar Rega yang sudah keluar lebih dulu. Gak, tunggu. Nara berhasil meraih tas tali ransel Rega membuat cowok itu berhenti.
Kenapa? Tanya cowok itu datar. Mungkin masih ada sisa marahnya tadi pagi. Kamu masih marah ya? Aku minta maaf. Aku emang agak kesel. Tapi udahlah, lupain. Jangan ulangi lagi. Dan jangan nyusahin Keisha dengan keluhan-keluhan kamu. Keisha juga punya hidupnya sendiri. Nara mau nyerengit nyusahin keluhan. Nara tak berniat seperti itu. Yang terjadi tadi pagi pun inisiatif Keisha sendiri. Kalaupun Nara salah karena mengiyakan pertanyaan Keisha, bukan karena yang marah sudah cukup menjadi konsekuensinya kan? Nara menggeleng. Dia mulai bertanya lagi. Jalan yuk, aku pengen ke toko buku, ajak Nara. Bukannya belum lama ini kamu habis dari toko buku? Buku penulis favorit aku dari hari ini. Aku gak bisa, sore-sore nanti ada futsal sama anak-anak. Tapi, mereka menyela dingin. Baru aja tadi dibilangin, kalau hidup aku selalu tentang kamu. Aku juga punya kehidupan sendiri. Nara merapatkan bibirnya, bagian dalam dadanya terasa mencolos. Ada rasa nyeri yang tak bisa ia nyatakan. Kalau gitu, kamu bisa antarin pulang. Mama hari ini gak bisa jemput. Nara mencoba menekan rasa sakitnya dan tetap bersikap biasa aja. Kamu bisa pesan ojek online, tapi kamu kan tahu aku pulang pergi sama Keisha. Kalau aku ngantar kamu, Keisha pulang sama siapa? Keisha kan juga bisa naik ojek. Kok rawal sih nak? Jangan kekanakan. Rumah aku negesit menggaan, sementara kamu beda arah. Lebih efisien kamu yang naik ojek. Kita udah lama gak jalan, kamu udah lama gak nganterin aku. Aku bukan rawal, aku cuman kangen. Salah ya? Jangan manja, aku pesenin sekalian bayar ojeknya. Mereka hendak merokok pensilnya. Gak perlu, cakap Nara. Maaf, bikin kamu kesel. Nara mencoba tersenyum meski rasanya begitu pahit. Mereka menghela nafasnya, kemudian mengangkat tangannya untuk menepuk-nepuk kepala Nara. Dan kali jangan manja lagi. Nara mengangguk kecil. Dia pun hanya bisa melihat pengulangannya kini menjauh. Tangannya mengepal kemudian menepuk pelan dadanya, berusaha menghilangkan rasa sesak di sana. Berhenti manja Nara, gumamnya. Nah, gimana menurut kalian? Aku agak sedikit berkaitan sih dengan tokoh Nara ini. Tapi ya, kita nikmatin aja lah ya guys. Sekian dulu untuk hari ini. See you next time and love you all. Dadah.